Selamat datang kembali di channel Gapai PTN. Bersama aku, Nurul Fajriah, salah satu tutor Gapai PTN. Kali ini kita akan membahas mengenai nilai dan norma sosial. Teman-teman tahu nggak sih apa itu nilai dan norma sosial? Nilai sosial yaitu nilai yang berkembang dan dianut dalam masyarakat. Nah, nilai itu sendiri adalah ide tentang apa yang dianggap baik, layak, indah, dan dikehendaki. Jadi, nilai sosial dapat diartikan sebagai ide mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk yang berkembang di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri nilai sosial menurut Andrain dalam Eli M. Setiadi dan Usman Khalib. Yang pertama, umum dan abstrak. Yang kedua, konsepsional. Yang ketiga, mengandung kualitas moral. Yang keempat, tidak selamanya realistik. Yang kelima, dalam situasi kehidupan masyarakat yang nyata, nilai-nilai bersifat campuran. Dan yang terakhir, cenderung bersifat stabil, sukar berubah karena nilai telah melembaga atau mendarah daging. Selanjutnya adalah jenis-jenis nilai sosial menurut Notonegoro. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi sesama manusia. Contohnya pangan, sandang, dan papan. Kemudian yang kedua ada nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Contohnya, cangkul bagi petani, sepeda motor bagi tukang ojek. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia. Nah, nilai ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai keagamaan. Nah, nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada akal manusia. Sedangkan nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan atau estetika. Kemudian nilai moral yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa. Nah, yang terakhir nilai keagamaan yaitu nilai yang bersumber pada wahyu Tuhan atau revelasi. Nah, ada juga nih jenis-jenis nilai sosial menurut ciri-cirinya. Yang pertama yaitu nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Kemudian yang kedua ada nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang sudah menjadi kebiasaan dan apabila tidak melakukan ia merasa malu dan bersalah. Kemudian yang ketiga ada nilai instrumental, yaitu nilai yang bersifat dinamis sehingga fleksibel atau tidak kaku terhadap adanya hukum. Nah, nilai instrumental ini biasanya terdapat pada kelompok primer yang anggotanya saling memiliki rasa empati. Contohnya, keluarga. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari nilai sosial. Yang pertama yaitu sebagai pendorong dan pengarah masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Karena pada dasarnya masyarakat selalu dapat melihat cara bertindak dan bertingkah laku yang terbaik. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengawas atau pengontrol perilaku manusia agar berperilaku sesuai dengan yang diinginkan sistem nilai. Dan yang ketiga yaitu sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok atau masyarakat. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai nilai sosial, sekarang kita mempelajari norma sosial. Norma sosial adalah aturan dengan sanksi-sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan anggota masyarakat untuk mencapai nilai sosial. Jadi, dapat disimpulkan bahwa norma sosial adalah perwujudan dari nilai sosial. Norma sosial memiliki tingkatan norma berdasarkan berat dan ringannya sanksi. Yang pertama ada usage, yaitu tata cara. Norma ini menunjukkan pada bentuk perbuatan yang sanksinya paling ringan. Pelanggaran terhadap norma ini hanya menimbulkan celaan. Contohnya adalah cara makan dengan tangan kanan. Yang kedua ada folkways, yaitu kebiasaan. Kebiasaan adalah cara yang dilakukan berulang-ulang. Misalnya, mengucapkan salam apabila masuk rumah. Nah, sanksinya itu lebih berat. Apabila melanggar dapat ditegur, disindir, atau diguncingkan. Yang ketiga ada mores atau tata kelakuan. Norma ini bersumber pada filsafat, ajaran agama,
ataupun keyakinan dan ideologi yang dianut masyarakat. Orang yang melanggar dicap sebagai penjahat. Contohnya adalah dilarang berjudi, mencuri, dan menggunakan narkoba. Kemudian yang keempat ada customs atau adat istiadat yang merupakan peraturan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas. Contohnya adalah perceraian di salah satu masyarakat di Lampung, maka dapat dikeluarkan dari anggota adat. Norma sosial juga dibedakan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, norma agama, yaitu aturan-aturan yang bersumber dari ajaran agama. Yang kedua ada norma kesopanan atau etika, yaitu segala peraturan yang berkaitan dengan interaksi sosial. Yang ketiga ada norma kesusilaan, yaitu ketentuan yang bersumber pada hati nurani, moral, atau filsafat hidup. Dan yang keempat yaitu norma hukum, yaitu peraturan tertulis yang bersumber pada kitab undang-undang negara. Nah, untuk fungsi norma sosial yang pertama yaitu sebagai wahana untuk menertibkan kehidupan sosial. Yang kedua, sebagai pedoman bertingkah laku di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, fungsi norma sosial yaitu sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Oke, cukup sekian materi mengenai nilai sosial dan juga norma sosial yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf, semoga penjelasan aku dapat membantu kalian dalam mempelajari materi ini. Jangan lupa untuk di-share materinya kepada teman-teman yang lain, supaya ilmunya dapat bermanfaat bagi banyak orang ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe Gapai PTN supaya kalian bisa mempelajari materi-materi lainnya yang disampaikan oleh tutor-tutor Gapai PTN.